Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Jakarta Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau supervisor, coach dan juga coaching. Bersama saya Suromi dari SD Negeri Grogol 05 sebagai pengamat atau supervisor. Perkenalkan, saya Aprilia Idayanti dari SDN Gelam Barbaru 09 Pagi sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Evi Sagita dari SMP Negeri 274 Jakarta sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu April. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya, sepertinya Ibu sehat ya. Alhamdulillah, sepertinya Ibu terlihat happy sekali ya. Masya Allah, Masya Allah ya. Jadi seperti ini Bu, sebelum Bu April melakukan pengamatan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu April. Apakah Bu April bersedia? Baik Ibu, saya bersedia. Nah, jadi begini Ibu April, sebelum Bu April melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan terkait pertama-tama apa yang akan didiskusikan tentang, atau kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Iya, siap. Dan ini khususnya sebelum kita melakukan coaching ya Bu ya. Nah, hal apa yang akan diamati dan penilaian yang apakah yang sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot nih kepada coaching saya nanti, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu April ya. Nah, sekarang pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan ke Bu April, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coach pada kegiatan coaching kali ini? Baik Ibu, izin menjawab. Insya Allah saya ingin mengembangkan mengenai klaster mendengarkan aktif Bu dan memberikan pertanyaan berbobot. Jadi Bu April akan melakukan hadir penuh lah ya Bu ya, Betul, hadir Bu. penuh dan atau hadir sepenuhnya dan memberikan pertanyaan berbobot kepada seorang coaching ya kan. Iya. Baik, nah pertanyaan yang kedua Bu April, bagaimana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik atau yang ingin diobservasi pada coaching? Baik Bu, untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan, yaitu saya lebih mengedepankan kepada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda Bu. Baik, luar biasa sekali ya Bu April ya. Jadi Bu April akan memberikan pertanyaan yang berbeda terhadap coaching ya. Dan ini kemudian saya akan memberikan pertanyaan yang terakhir kepada Bu April, bagaimana yang Ibu April inginkan dalam proses coaching kali ini? Iya Bu, untuk proses coaching kali ini saya sangat berharap semoga coaching saya itu dapat menyelesaikan permasalahannya Bu, dan menemukan langkah-langkah terbaik untuk mengatasi permasalahannya Bu. Luar biasa sekali Bu April. Jadi Bu April ingin membantu coaching dalam menyelesaikan permasalahannya ya Bu ya. Baik, mungkin saya rasa kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, dan selamat atau silahkan melakukan coaching terhadap coaching saya. Siap Ya, Ibu, oke. terima kasih banyak Ibu Suromi atas waktunya. Baik, oke.
Demikian ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Afri. Sama-sama Bu Furani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Waalaikumsalam Bu April. Bagaimana Bu Evi kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu April bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Alhamdulillah. Jadi gini, Bu dengar-dengar katanya Ibu ada yang mau disampaikan. Betul Bu, ada sesuatu yang ingin sampaikan kepada Ibu. Ibu ada waktu Bu? Oke, tapi sepertinya kita nggak banyak waktu ya Bu ya. Mungkin sekitar 15-20 menit saya dapat mendampingi Ibu. Silahkan Ibu, jika ada yang ingin diceritakan, nggak usah dimulai. Oke Bu. Benar nih Bu. Ada yang ingin saya sampaikan. Begini Bu, terkait dengan rekan kerja di sekolah, mereka masih belum ada perubahan sampai sekarang. Materi pembelajaran yang masih menggunakan klasikal dan konvensional. Metode konvensional selalu diberikan seperti ceramah, padahal kan itu sepertinya sudah jarang kita lakukan ya Bu ya. Terus perkembangan zaman juga semakin canggih, terus teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi masih ada guru-guru di sekolah tidak merubah itu Bu, hanya mengandalkan metode ceramah konvensional atau klasikal. Itu yang saya perhatikan selama ini Bu. Baik Bu. Oke, kalau saya garis bawahi, ini berarti permasalahannya dari Ibu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ini masih kurang kooperatif atau masih sangat konvensional gitu ya Bu ya? Ya, betul Bu. Medianya atau model pembelajarannya masih yang model lama Bu. Seperti misalnya mengajarkan ceramah, terus klasikal, tanpa diskusi, tanpa apapun Bu. Oke, baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran Bu. Oke, jadi yang Ibu inginkan adanya perubahan ya Bu ya di sekolah mengenai rekan-rekan kita yang masih sangat sulit mengenai IT gitu atau teknologi ya Bu ya. Kemudian Ibu ingin apa sih yang Ibu ingin lihat dan apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal menyampaikan metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih variatif, misalnya menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi yang sekarang lagi marak nih Bu, seperti misalnya menggunakan Quizzes, kan anak-anak senang tuh Bu. Iya betul. Misalnya seperti pembagian kelompok di Skinner atau mungkin di Random file name itu Bu. Terus bisa menggunakan aplikasi Canva yang untuk presentasi sehingga anak-anak itu tidak bosan untuk melihat pembelajaran yang selama ini seperti itu aja. Sepertinya yang saya lihat nih Bu, saya agak-agak gergetan juga. Mereka mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi saya ingin mereka menggunakan media yang bervariatif dan menyenangkan buat murid, itu aja Bu. Oke, baik. Berarti kalau saya pelajari dengan apa yang sudah Bu Evi utarakan itu, berarti Bu Evi selama ini melakukan pengamatan gitu ya Bu ya. Kemudian dari yang Ibu harus sampaikan tadi, atau yang sudah saya sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan model atau metode yang bervariasi, bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal gitu ya Bu ya. Kemudian itu berada di level berapa Bu kira-kira? Level 10 kah atau berapa? Menurut Ibu kira-kira sekolah kita tuh sudah berada di level berapa Bu? Sepertinya masih ada di level 5. Ini karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit Bu. Jadi mungkin saat ini saya masih ada di level 7 mungkin Bu. Oke, berarti Bu Evi menganggap di level 7 ya Bu ya untuk kondisi sekolah. Kemudian kira-kira level berapa sih yang bisa
ke level 9. Ya kira-kira sebenarnya saya juga masih memikirkannya sih Bu, bisa nggak ya kira-kira sampai level 9, rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi secara bergantian seperti itu Bu. Oke. Untuk mentoring Ibu nanti akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi lain Bu yang ingin Ibu utarakan kepada teman-teman yang ada di sekolah sehingga teman-teman itu merasa nyaman gitu Bu dalam pelaksanaannya? Ya mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan Wakasek kurikulum tentunya untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi. Kompetensi guru Bu khususnya untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran menggunakan media-media inovatif supaya guru-guru bisa lebih mengerti ke teknologi seperti itu Bu. Kemudian berarti ini Ibu tadi sudah merencanakan ya Bu ya tentang mentoring atau pendampingan, pelatihan atau workshop gitu ya Bu ya. Nah dari ketiga hal ini kira-kira untuk saat ini Ibu dan rekan-rekan di kantor itu lebih nyaman atau cepat terrealisasi mana ya Bu ya? Kalau menurut saya mungkin sepertinya yang mentoring Bu. Oh gitu Bu. Kenapa demikian Bu? Ya karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang. Terus waktunya juga tidak sebentar. Kemudian biaya juga yang harus kita cari ya tidak sedikit. Kita harus mencari narasumber, kita harus berpikir dananya dari mana dan lain sebagainya. Untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman saya lakukan itu adalah mentoring. Baik. Oke, kalau mentoring, kegiatan mentoring ini kira-kira sebuah memerlukan support dari mana saja ya Bu Evi? Saya nanti mungkin minta bantuan kepada teman-teman guru khususnya dan memang tentunya ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya itu dengan bervariasi atau punya variatif. Misalnya di sekolah itu ada Pak Haji misalnya, nah, dia kan pinter ya Bu IT-nya, udah duta pembatik Bu Pak Haji. Oh, Masya Allah. Jadi saya akan minta bantuan kepada Pak Haji, kepada Bu Dirda untuk berkolaborasi. Oke, berarti sistemnya adalah dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat gitu ya Bu ya. Ya, Kemudian kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan hal ini Bu? Insya Allah Bu, secepatnya. Insya Allah secepatnya mungkin minggu depan saya akan melakukan mencoba untuk berkoordinasi dulu. Jadi saya akan berkolaborasi dengan teman yang saya sebutkan tadi, dengan rekan sekolah. Saya akan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring ini bersama-sama. Baik Bu. Oke, itu sangat bagus sekali Bu. Menurut saya upaya-upaya atau kepekaan Bu Evi terkait rekan-rekan sejauh ini sangat baik. Kemudian kira-kira Bu Evi dengan percakapan kita hari ini, hasil apa sih yang Bu Evi sudah dapatkan? Saya sangat bahagia Bu. Jadi percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan kegiatan mentoring ini. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang IT. Nantinya saya akan coba berkolaborasi dengan teman yang menurut saya memang kebetulan di sekolah saya itu ada guru yang IT-nya memang cukup lumayan. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, berarti sudah ada gambaran ya Bu ya kedepannya untuk menciptakan perubahan di sekolah kita gitu ya Bu, untuk dalam
hari ini dicukupkan dulu kali ya Bu ya, karena saya terkendala waktu. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoring kolaborasi dengan teman-teman bisa berjalan dengan semestinya Bu. Iya Bu April, terima kasih ya Baik, sudah mau Ibu. meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya akan lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Bu April. Amin, 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 amin ya Allah. Sama-sama Bu ya. Mungkin kali ini kalau ada lain kali kalau ada yang ceritakan kita bisa dapat bertemu kembali Bu. Siap-siap Bu April. Iya. Oke. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya di lain waktu. Semoga nggak cukup sampai sini aja kita ngobrolnya. Oke, nanti saya bisa menghubungi Bu April lagi ya. Baru silakan Bu. Assalamualaikum Bu April. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam Bu Romi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu April ya? Iya. Dengan Bu Evi ya. Iya. Nah, sebelum penutupan nih, Bu April, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, seperti yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Alhamdulillah Bu, ketika saya melakukan coaching dengan Bu Evi, saya dapat menggali potensi coach saya gitu, coach Ibu maksudnya gitu. Maksudnya saya di situ sudah menggunakan alur tirta sesuai dengan tujuannya apa, kemudian rencana aksinya apa, kemudian terakhir tuh kita ingin melakukan perubahan seperti apa gitu. Alhamdulillah saya dapat menggali itu semua bersama Bu Evi Bu, terkait hal apa yang akan menjadikan perubahan untuk kita. Oke Bu April, nah menurut saya sebagai observer ya, terlebih tadi proses coaching tadi Bu April dan Bu Evi sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, dan juga proses dan alurnya itu juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan saya amati tadi Bu April juga sudah berusaha menggali nih dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Evi, sehingga Bu April bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Maksud saya Bu Evi bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir nih ya Bu ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan antara Bu April dengan Bu Evi. Seperti itu Bu April. Baik, terkait kompetensi yang akan saya kembangkan lagi itu pemahaman saya terhadap coaching dan pemantapan diri saya terhadap coaching dan menggunakan alur tirta gitu Bu. Jadi coaching ini sebenarnya sangat bagus Bu digunakan, maka yang akan saya gali lagi potensinya adalah yang ada dalam diri saya Bu justru. Jadi saya ingin lebih mengembangkan lagi potensi saya terhadap coaching menggunakan alur tirta ini, agar kedepannya hal ini tuh dapat bermanfaat gitu Bu untuk saya ataupun orang yang saya coaching ataupun dengan rekan saya. Wah, luar biasa sekali Bu April ya. Jadi Bu April sudah melakukan coaching dengan baik dengan coach, sehingga coach tersebut tadi sudah bisa menemukan solusi ya kan. Coaching tadi sudah merasa mungkin lebih percaya diri kali ya. Nah jadi tindakan Bu April mengenai coaching ini sangat luar biasa sekali. Baik Bu April, mungkin demikian ya observasi dari saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oke, Bu Surami. sama-sama Bu April. Siap. Siap.